mau mengakses lift karena kalau warga asing masuk lift nih ya, contohnya yang Bangladesh itu, sekali masuk lift aja liftnya langsung penuh. Ya warga lokal atau warga tempatan lama-lama jengkel juga ya, kapan nih tiba giliran kita naik lift, sedangkan liftnya katanya lama. Kemudian hampir tiap malam orang-orang itu membuat kegaduhan dan kebisingan, apalagi kalau mereka itu sedang mabok. Mulailah tuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nasiul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mereaction sebuah video dari channel Ika Wulandari ini, yang mana beliau ini membahas tentang immigration di Malaysia ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang tertangkap ya teman-teman, 450 orang loh yang tertangkap di Malaysia seperti itu. Nah, saya lumayan penasaran sih bagaimana kegiatan mereka selama di Malaysia sehingga kata beliau ini tertangkap sebanyak itu seperti itu. Jadi immigration di Malaysia ini sangatlah ketat ternyata ya. Sebanyak itu, dan bagaimana terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di Malaysia dan kegiatan-kegiatan apa aja yang orang-orang asing ini lakukan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tengok bareng-bareng videonya. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channel ini. Oke, tanpa lama-lama, tanpa membuang masa, jom kita tengok bareng-bareng videonya. Let's go. Ya. Nah, hal inilah yang baru saja terjadi. Sebuah razia penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia yang telah menangkap sebanyak 425 orang pendatang asing tanpa izin dalam sebuah operasi yang bernama Operasi Sapu yang dijalankan di 3 pangsapuri yang berlokasi di Taman Konat Ceras pada jam 1 pagi tanggal 5 Agustus 2023. Yang tertangkap mencapai 400 orang lebih. Kalau kita bayangkan ya, seperti orang apa ya yang tertangkap itu. Huru-haranya, hebohnya, chaosnya, berisiknya, nangkep ratusan orang dalam satu waktu dan dalam waktu yang sama. Taman Bukit Ceras ini adalah sebuah kawasan yang memang banyak bangunan pangsapurinya. Di sana ada banyak blok pangsapuri dan hampir di setiap unit pangsapuri ini, di setiap tingkatnya juga itu didiami oleh warga asing. 425 orang yang telah ditahan ini terdiri dari yang paling banyak adalah orang Bangladesh seramai 252 orang, kemudian orang Myanmar seramai 108 orang Indonesia ada 30 orang, Nepal 20 orang Indonesia orang, juga Pakistan ada ternyata 7 ya. orang, Kamboja 6 orang, dan sebanyak 30 orang 2 orang. Sedangkan usianya yang tertangkap mulai dari 8 tahun sampai berusia 54 tahun. Siasatan awal mendapati warga asing yang ditahan ini bekerja dalam berbagai macam sektor. Ada yang bekerja dalam sektor pembinaan, pembersihan, dan juga perniagaan. Mereka ditahan karena melakukan berbagai kesalahan, seperti tidak mempunyai paspor, tidak punya pengenalan diri yang sah, tinggal lebih masa atau tamat tempo pas lawatan kerjanya, atau permitnya sudah mati tapi masih bekerja di Malaysia. Kemudian ada juga yang memiliki kad yang tidak diiktiraf. Namanya tidak diiktiraf ya, kad ini tidak diakui. Mungkin saja kadnya palsu. Ya kalau semua yang tidak diiktiraf, tidak diakui, pasti akan tertangkap juga. Ketika operasi dilakukan malam itu, suasananya nih ya, kalau kita lihat dari berbagai video yang viral di TikTok, itu benar-benar nggak bisa kita bayangkan seperti apa ya hebohnya. Huru-hara banget. Pegawai imigresen mendatangi setiap rumah, menggedor-gedor pintu. Kemudian juga suaranya orang imigresen itu menggelegar. Buka pintu, buka pintu. Tuh kita ngelihatnya aja dari video panik banget dan takut banget ya. Dan yang pasti mencekam lah suasananya. Sampai ada yang bersembunyi di dalam tong sampah. Kemudian ada juga yang sembunyi dari di dalam saking lemari paniknya baju. Ya teman-teman. Bahkan sampai ada yang ngelawan juga loh. Mereka itu ngelemparin petugas imigresen dengan berbagai benda-benda karena ya nggak mau ditangkap. Kasihan juga sih ya ini, tapi mau gimana lagi, yang namanya undang-undang tetaplah undang-undang. Serbuan ini adalah hasil siasatan dan pengintaian selama 2 minggu yang dijalankan oleh imigresen karena adanya aduan dari warga sekitar. Dikarenakan jumlah warga asing yang ada di situ itu begitu ramainya sampai dengan ratus-ratus orang seperti ini, ya sehinggalah menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Dan masalah-masalah yang timbul ini dikeluhkan oleh warga sekitar. Seorang penduduk sekitar bercerita, mereka mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini nih mulai banyak sekali dibanjiri dengan pati yang menyewa itu pangsapurinya. Sejak 10 tahun lalu katanya nggak sebanyak sekarang
sekarang. Contohnya ketika mereka tuh mau pakai lift, warga tempatan susah mau mengakses lift karena kalau warga asing masuk lift nih ya, contohnya yang Bangladesh itu, sekali masuk lift aja liftnya langsung penuh. Ya warga lokal atau warga tempatan lama-lama jengkel juga ya, kapan nih tiba giliran kita naik lift, sedangkan liftnya katanya lama. Kemudian hampir tiap malam orang-orang itu membuat kegaduhan dan kebisingan. Apalagi kalau mereka itu sedang mabok. Mulailah tuh mereka berantem, bergaduh sesama sendiri sambil nendang barang-barang yang ada di sekitarnya, ngelempar barang, yang membuat penghuni lainnya tuh sampai banyak yang nggak bisa tidur, susah istirahat kalau malam. Belum lagi katanya mereka itu suka meludah sirih di sembarangan tempat. Terus anak-anaknya mereka yang warga asing sering membuat calar kereta penduduk tempatan. Dibaret-baret gitu mobilnya. Ya emang ini sih udah keterlaluan ya, kelakuannya kelewatan gitu loh. Bukannya terima kasih dengan menjaga kelakuan kita di Malaysia karena sudah dapat rezeki di sini, ini malah bikin marah. Ya pantas aja dilaporin dan jadi operasi besar-besaran seperti ini kan. Dan beberapa pati yang ditahan mengakui mereka itu menyewa satu unit pangsapuri dengan 3 kamar dari warga tempatan juga dengan harga sekitar Rp700 hingga Rp900. Immigration pun saat ini akan membuat pemeriksaan dan penyiasatan terhadap pemilik rumah yang menyewakan kediaman mereka kepada golongan pati ini. Ya memang iya ya, nggak mungkin mereka bisa nyewa rumah dari mana kalau nggak orang lokalnya atau orang tempatan sendiri yang memberikan sewa. Tapi sebagai penyewa tentunya kita juga harus tahu diri, nggak bisa sesuka-sukanya memperlakukan negara Malaysia seperti negara bapak kita gitu kan. Oke lah, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu teman-teman video reaction pada kali ini. Jadi sangat memprihatinkan ya orang-orang asing seperti itu ya teman-teman. Kegiatan-kegiatan mereka tuh bukan hanya melanggar peraturan, tapi mereka tuh sangat mengganggu rakyat sekitar seperti itu ya teman-teman. Sehingga ya pantesan ini membuat jengkel dan membuat marah rakyat lokal gitu loh. Nah, saya dengarnya juga kayak kesel juga sih akhirnya ya. Kalau misalkan ya mereka udah dikasih rezeki di Malaysia, tapi mereka nggak tahu diri gitu. Nah, mereka melakukan sesuatu tuh seenaknya seperti itu ya. Nah, pantesan yang wajar lah kalau dilaporin ya teman-teman kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman video reaction pada kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.